Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri belajar Flutter. Hari ini kita akan belajar body pada scaffold. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai app bar ya, dan belajar sedikit mengenai struktur atau hierarki widget pada Flutter. Kemarin kita sudah diperlihatkan ya di dalam Flutter itu apa-apa aja yang diperlukan, scaffold. Setelah scaffold kita punya app bar. Setelah kita punya app bar, kita juga punya yang namanya body gitu ya. Kemarin sudah ada. Nah yang ini ya. Jadi kemarin kita punya material app. Dalam material app punya title. Setelah di dalam title kita punya home. Dan di dalam home ada scaffold. Nah, tahapan kita kemarin itu sudah pada scaffold app bar title gitu di sini, yang sebelah kiri ini. Nah, lalu kalau kita ingin menuliskan widget atau kita ingin menambahkan widget di dalam Flutter yang di tengah-tengah sini, ini kan tengahnya masih kosong nih, yang ada isinya cuma bagian atas, bagian app barnya aja. Nah, kalau kita ingin membuat gambar, teks, dan segala macam di dalam sini, nah berarti kita harus menuliskannya pada body. Nah yang di sini nih sama kayak kalian belajar HTML. Di dalam HTML itu kan ada heading, ada head ya, head, dalamnya ada title, lalu di bawahnya lagi strukturnya itu adalah body. Nah di dalam body itulah nanti semua konten atau semua kalau di Flutter kita nyebutnya widget, itu kita taruh di situ. Nah, jadi di sini kita bisa lihat di dalam body kita bisa tambahkan widget seperti widget center, lalu kita bisa tambahkan widget seperti row atau column, text atau checkbox dan yang lain sebagainya gitu. Nah, di sini kita nanti akan belajar di bagian body, tapi belum ke widget-widget seperti center dan yang lain. Kita akan belajar dulu yang namanya container atau wadah buat kita meletakkan widget-widgetnya gitu. Oke, kita mulai aja. Nah, kemarin kita sudah buat seperti ini ya. Nah, di tengahnya masih kosong nih. Kita belum isiin sesuatu gitu. Nah, padahal kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang ada gitu ya, yang kalian sering download di Play Store, semua tombol, gambar dan segala macam itu kita munculkannya kan di dalam sini, di dalam body itu artinya kan. Nah di sini kita belum punya, jadi kita bisa buat body-nya dulu. Oke. Kalau kalian bingung, kita bisa letakkan kursor di sini aja, nanti akan ada tandanya juga nih di kotakin ya, penutupnya. Nah berarti ini pembuka, ini penutup gitu. Oke, sekarang kita tambahkan di sini. Kita coba kontrol spasi. Nah, di sini ada banyak ya. Tuh, ada body. Kita pakai body. Di dalam body, saya akan tambahkan widget yaitu berupa container. Container. Nah, di dalam container ini dia ada satu widget utamanya ya. Kalau kita lihat, kita hover ke sini. Nah, jadi dia dimasukkan ke dalam widget ya kan, dan ini adalah properti-propertinya gitu. Nah, kalau kita ingin menambahkan widget di dalam container, kita harus tambahkan yang namanya child. Nah, child, dimana child ini adalah merupakan widget. Kita bisa tambahkan widget gitu di dalam child ini. Nah, contohnya misalnya kita mau tambahkan icon kayak kemarin, berarti kita bisa buat seperti ini, icon, lalu kita tambahkan iconnya, icon misalnya home misalnya, home. Nah, kita coba tekan Ctrl S,
Nah, maka akan muncul nih home-nya. Letaknya ada di sebelah kiri atas gitu ya. Nah, lalu kalau kita ingin memberikan warna juga bisa ya. Kita juga bisa berikan warna, kita bisa berikan ukurannya dan segala macam gitu. Nah, dari mana taunya? Taunya kalau kita lihat ke bagian sini nih. Nah, jadi di dalam sini icon kita bisa tambahkan icon data. Icon data tuh maksudnya apa sih? Ininya nih, tipe iconnya yang mana gitu maksudnya. Itu icon data. Lalu setelah itu ada size, berarti kita bisa ngatur ukurannya yang tipenya itu double. Terus kita juga bisa ngatur color, bisa juga kita menambahkan string ya. Dan text direction itu maksudnya mulai teksnya itu dari bagian mana gitu. Nah, itu bisa kita tambahkan seperti itu. Oke. Nah, ini sudah kita buat ya begini. Coba kita akan tambahkan warnanya, misalnya warna merah nih. Kemarin masih ingat ya cara menambahkan style. Nah, kita bisa kasih koma di sini karena stylenya kan masih merupakan bagian dari icon, jadi kita nggak bisa kasih stylenya di luar gitu, tapi masih masuk ke dalam sini. Nah, kita coba berikan colornya colors titik red misalnya. Nah, maka warnanya akan berubah menjadi warna merah gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin buat agar si icon ini size-nya lebih besar gitu? Bisa, caranya kita tinggal tambahkan properti lain yaitu size gitu. Nah, kalau kita lihat size ini dia merupakan properti yang nilainya itu harus dikasih yang nilainya itu harus berupa double gitu. Nah, ini double size gitu. Nah, berarti di sini kita bisa langsung berikan nilai, misalnya nih 100. Nah, itu kan juga merupakan double kan. Kita juga bisa kasih koma 78 misalnya. Itu juga merupakan nilai double. Nah, maka sekarang ikonnya akan berubah menjadi warna merah dan size-nya 100,78 gitu. Nah, gimana caranya bikin jarak antara si icon dengan yang di bagian kirinya gitu. Nah, itulah tadi gunanya kita menggunakan kontainer. Karena icon ditaruh di dalam kontainer, maka kita bisa setting, kita bisa geser ke kanan, kita bisa turunkan ke bawah, atau kita juga bisa geser ke atas. Nah, sesuai dengan kehendak kita gitu ya. Oke, sekarang coba sama seperti halnya di web. Di Flutter kita bisa mengatur yang namanya margin dan padding. Nah, mungkin teman-teman semua sudah sering belajar web kan? Nah, di web kita sudah sering belajar tuh untuk mengatur yang namanya padding dan margin. Oke, sekarang coba kita buka ya. FTI misalnya. FTI Uniska. Nah, sekarang coba kita arahkan kursor kita ya ke sini, ke yang kosong ini, lalu kita inspect. Kita kembalikan aja. Bukan tampilan mobile. Nah, oke, sudah balik ya ke tampilan semula. Kalau kita arahkan ke sini, nah terus kita lihat ke bagian style di bagian compute. Nah, itu kan kita bisa ngelihat tuh margin, padding dan segala macam. Nah, sama kayak di Flutter juga bisa begitu. Nah, contoh nih, kita mau atur margin misalnya ya. Kita atur misalnya marginnya 40. 4 atau 400.
px. Nggak berubah ya. Nah gitu. Tapi intinya itulah ya, tata caranya gitu, cara kita mengatur padding, margin gitu ya, sama kayak kita belajar CSS kalau di web ya, di pemrograman web gitu. Jadi kita bisa atur padding, margin dan seterusnya gitu. Nah kalau di Flutter kita bisa atur juga. Pertama kita akan atur apanya nih? Kita akan atur marginnya dulu deh biar paham ya. Oke, margin itu apa? Margin itu adalah jarak. Oh ya, ini belum saya kasih warna ya. Kita kasih warna dulu deh biar kelihatan ya. Oke, jadi kontainer ini akan saya kasih warna. Kan si icon ini adanya di dalam kontainer ya, hidupnya di dalam kontainer. Kalau kalian nggak paham kontainer itu bisa kita analogikan kayak wadah atau tempat gitu. Nah tempat itu kita taruh icon, jadi iconnya masuk ke dalam wadah tersebut gitu. Nah kalau kontainer di dalam Flutter dia itu fleksibel dengan childnya. Jadi kalau childnya segini ya kontainernya segini gitu. Coba kita kasih warna ya. Color titik misalnya blue atau ya boleh deh blue. Nah kelihatan ya. Nah jadi si yang birunya ini dia merupakan kontainer, sedangkan yang iconnya ini adalah merupakan child yang ini. Jadi istilahnya gini, kontainer punya anak ya, punya anak berupa child ya. Kontainer punya anak childnya yaitu berupa icon gitu. Jadi icon ini adalah merupakan anaknya dari si kontainer gitu. Tapi di dalam anaknya itu kita bisa kasih widget apapun ya, bukan hanya icon gitu. Kita juga bisa kasih widget teks dan segala macam. Di sini kasusnya saya contohkan yaitu berupa icon gitu ya. Oke. Nah, ini kita sudah kasih warna kan ya. Sekarang gimana caranya kita mau kasih jarak nih antara si kontainer dengan bodinya. Ini kan mepet banget nih antara si kontainer dengan body. Nah, kita bisa kasih tadi margin. Nah, margin ini kalau kita hover ke sini, nah dia mintanya apa? Mintanya adalah add insert geometry gitu. Jadi ini nantinya kelas yang dipakai untuk mengatur margin jaraknya gitu. Nah, sekarang kita bisa pakai insert apa tadi? Lupa saya. Add insert ya. Add insert geometry. Nah, lalu kita kasih aja apa tuh gitu yang kita mau tambahkan. Misalnya ini nih. Nah, itu kita tinggal atur aja tuh ya. LERP itu apa sih? Nah, kita bisa lihat linearly interpolate between two insert geometry object. Nah itu ya, nanti kalian bisa cari tuh apa sih LERP, karena nanti ini memang akan rencananya akan saya bahas di satu topik yang berbeda gitu ya untuk mengatur ini. Nah selain menggunakan add insert geometry, kita juga bisa menggunakan add insert gitu. Nah add insert, kenapa kok bisa begitu? Padahal yang dia minta kan tadi add insert geometry. Nah, kita bisa lihat ke sini. Add insert ini mana ya? Bentar. Nah, ini. Jadi add insert ini adalah merupakan suatu kelas di mana kelas add insert ini adalah merupakan turunan
dari add-insert geometri. Artinya apa? Kalau kita berikan add-insert di sini akan tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena tipenya sama, tipe pengembaliannya sama, tipe kelasnya juga sama, karena dia add-insert ini adalah merupakan turunan dari add-insert geometri. Nah, tentunya kalian semua kan sudah belajar tuh tentang Java ya kan di semester 6. Nah, semester 4 ya sebelumnya. Di Java itu kan ada yang namanya turunan sifat, inheritance dan segala macam gitu ya. Kan ada di situ. Nah, konsepnya di Flutter karena dia menggunakan Dart dan Dart itu adalah object oriented programming, ya sama. Dart juga punya turunan kelas dan segala macamnya ya. Oke, di sini kita bisa pakai add-insert karena pilihannya lebih banyak nih ya, lebih banyak pilihannya. Nah, kita akan gunakan yang all dulu. Maksudnya apa sih all? All ini berarti kita nanti akan mengatur top, right, bottom, left gitu. Tapi di dalam satu kali nilai. Jadi nilainya itu akan disamain semuanya, baik kiri, atas, kanan, bawahnya gitu. Nah, kita lihat dia mintanya apa? Mintanya berupa nilai double, ya kan? Tuh ya kan? Double value. Nah, berarti di sini kita bisa kasih misalnya 100. Nah, maka jarak antara kontainer ke atas ini 100, kontainer ke kiri juga 100, ke kanan juga 100. Begitu juga dengan ke bawah. Nah, itu maksudnya ya. Terus lagi misalnya nih kita mau beda-beda gitu ya, atasnya berapa, kirinya berapa, kanannya berapa, bawahnya berapa. Nah, kita bisa pakai yang namanya LTRB. Nah, di situ tuh diberitahu tuh leftnya maunya berapa, topnya mau berapa, rightnya berapa, bottomnya berapa. Nah, di situ kita diberitahu semuanya gitu ya. Oke, sekarang leftnya misalnya saya kasih 30, terus topnya 10, rightnya 0, bottomnya 0. Simpan. Oke, nah sekarang sudah menjadi seperti ini ya. Nah, sekarang kalau atasnya saya ganti nih 30 juga misalnya. Nah, gitu ya. Jadinya bisa tuh. Jadi nanti kirinya 30, atasnya 30 dan kanannya ini 0 jaraknya dan bawahnya juga 0. Gitu. Nah, itu yang LTRB. Tuh. Ada juga yang namanya symmetric. Nah, symmetric. Nah, symmetric itu apa maksudnya? Arahin aja si kursornya atau kita hoverin ke sini nih ya kan. Nah, kalau kata dia, kita bisa ngatur vertikal dan horizontalnya, jarak vertikal dan jarak horizontalnya. Vertikal itu yang dari atas ke bawah, sedangkan horizontal itu dari kiri ke kanan gitu. Create insert with symmetrical vertical and horizontal offset. 8 pixel margin above and below, no horizontal margin gitu. Nah, ini kita lihat ya. Berarti di sini dia nyontohin tuh symmetric vertikal 80. Berarti kalau kita mau kasih horizontal ya kita tinggal kasih horizontal berapa gitu. Sekarang kita coba ya. Vertikalnya 50. Oke. Ya, vertikalnya 50. Kalau kita ganti 100. Nah, turun lagi kan dia. Kalau kita ganti 500. Nah, turun lagi itu kan. Nah, karena dia merupakan jarak vertikal dari atas ke bawah gitu. Nah, kalau kita mau arahin dia ke sini, berarti kita harus atur lagi horizontalnya. Sini kita kasih juga 200 deh. Nah, dia akan ke tengah. Nah, ini jangan 500 ya, 400. Nah, gitu ya.
Jadi tadi kita udah belajar symmetric, all, dan LTRB. Oke, itu dia tadi ya. Nah, untuk yang lain-lain misalnya seperti lerp dan only, coba saya kasih yang only ya. Nah, only kita hover ke sini. Nah, only ini kita bisa tentukan bagian mana aja nih yang mau kita kasih style. Kita kasih jarak itu maksudnya ya. Nah, misalnya kita mau pengennya tuh yang leftnya aja, ya udah left kasih berapa, 40 misalnya, ya udah selesai itu 40. Nah, kalau kita mau atasnya juga berarti kita kasih topnya berapa, 40 juga, ya udah jadinya 40. Berarti yang lain-lainnya dia nggak punya margin. Atau kita lihat di sini penjelasannya. Nah ya, oke, gitu ya maksudnya. Sip. Nah, itu dia. Kita tadi udah belajar. Nah, kalau yang lerp itu nanti kita akan pelajari di materi yang lain, bukan di sini, karena dia harus pakai 2 widget. Nah, nanti tuh kalau kita udah belajar list of widget, baru kita pakai lerp ya. Untuk yang ini belum dulu. Oke. Kita di sini akan gunakan yang simetrik aja dulu deh ya. Yang simetrik kita atur simetrik, horizontal 20 dan vertikalnya juga sama 20. Oke. Nah, sekarang kayak gini bentuknya. Nah, terus itu tadi baru margin tuh yang kita bahas. Margin itu berarti jarak antara dari kontainer ke sini nih, ke widget induknya yaitu body ya, ke body. Nah, berikutnya adalah padding. Nah, padding itu jarak dari mana lagi nih? Berarti kalau padding itu jarak antara si icon dengan kontainer gitu. Kalau margin yang kontainer keluar, kalau padding itu kontainer yang ke dalam. Jarak antara konten yang ada di dalam dengan si kontainer. Sedangkan margin itu adalah jarak dari kontainer ke area luar gitu. Kita coba add ke insert titik. Nah, di sini saya pakai all aja. Kita kasih 30 deh. Dah ya, sekarang sudah bisa seperti ini. Lalu berikutnya yang lain lagi apa ya? Dah, itu aja dulu ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah kalau kita nanti suatu saat kan pasti akan memainkan banyak widget tuh. Nah, kita harus mengerti betul apa yang tadi sudah saya jelaskan, seperti add ke insert, di dalamnya kan ada banyak propertinya, ada symmetric, ada all, ada LTRB dan segala macam. Nah, hal-hal tadi itu kan dia punya fungsi spesifik ya. Nah, kapan kita menggunakan ya dan seterusnya, itu yang nanti mestinya kita betul-betul pahami, sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita kerjakan gitu. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar row dan kolom ya, row dan kolom. Untuk yang ini saya rasa cukup sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.